Jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Guru Kelas. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas ya lanjutan dari bab 1, kita masuk ke bab 2 ya, yaitu mengenai usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada di pelajaran IPA kelas 8 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita simak pembahasannya. Oke, di sini ada peta konsep di mana bab 2 ini ya terbagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama ada usaha ya, kita bahas usaha dulu. Usaha itu ada usaha dan daya nantinya. Yang kedua kita akan bahas mengenai apa sih pesawat sederhana itu, jenis-jenisnya seperti apa gitu. Oke, yang pertama usaha. Usaha itu adalah jumlah energi yang digunakan. Nah, di sini kita garis bawahi yang digunakan untuk menggerakkan sesuatu benda ya. Jadi ketika kalian ingin menggerakkan suatu benda, kalian memerlukan usaha, memerlukan energi ya untuk menggerakkan suatu benda itu gitu. Bila tidak ada usaha, maka benda itu atau tidak ada energi, maka benda itu akan diam, tidak akan bergerak gitu. Nah, jadi semakin besar gaya yang digunakan ya untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Nah, semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Jadi perpindahan bendanya besar atau jauh gitu, maka usaha yang kita butuhkan atau kita keluarkan itu perlu besar juga gitu. Nah, di mana usaha ini, rumusnya ini ya disimbolkan dengan W ya. W itu adalah usaha di mana satuannya joule, kemudian F ya. F ini gaya, satuannya Newton, kemudian delta S ini perpindahan ya. Jadi rumusnya itu W sama dengan F dikali delta S, yaitu usaha sama dengan gaya dikali perpindahan dalam satuan meter. Nah, kita masuk ke contoh soal nih. Contoh soal, Lani mendorong rak dengan gaya ya sebesar 100 Newton sehingga rak tersebut berpindah 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama, nah massa dan ukurannya dengan gaya 400 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapakah besar usaha untuk yang dilakukan untuk untuk memindahkan rak tersebut oleh Lani dan Siti? Oke, diketahui ya, F gaya yang dikeluarkan Lani ini adalah 100 Newton dan F yang dikeluarkan oleh Siti ini 400. Nah, jarak Lani ini memindahkan benda 10 meter sedangkan Siti 40 meter. Nah, jawab ya. Jadi ditanyanya dulu F Lani dan F Siti. Nah, jawab. Jadi W ini sama dengan F dikali S, gaya dikali perpindahan. Untuk Lani sama dengan 100 ya, 100 Newton dikali 10 ya, yang ini dikali ini ya, dikali. Jadi jawabannya adalah 1000 joule ya. Sedangkan untuk Siti 400 ini dikali 40. Ini dikali ini. Hasilnya adalah 16.000 joule. Nah, jadi usaha yang dilakukan oleh gaya ya, dorong Lani ini adalah 1000, sedangkan Lani ya, Siti maksudnya adalah 16.000. Nah, ini contohnya sederhana. Jadi rumusnya yang kita gunakan yang tadi ya, W sama dengan F dikali delta S. Contoh soal kedua, sebuah balok dengan massa M ya, ini massanya M, berada pada bidang datar. Nah, balok tersebut ditarik oleh gaya sebesar 30 Newton ke kanan. Ini ada arahnya ya, ke kanan ke sini. Nah, jika balok berpindah sejauh 50 cm, maka hitunglah usaha ya. Jadi kita menghitung W yang dilakukan oleh gaya tersebut. Oke, diketahui F-nya itu 30 Newton, sedangkan S-nya itu adalah 50 cm. 50 cm ini harus diubah satuannya ke meter, yaitu 0,5 meter. Jadi ditanyanya tuh usaha atau W. Jawab F dikali S atau delta S sama dengan 30 dikali 0,5. Hasilnya itu adalah 15 joule. Jadi usaha yang digunakan ya untuk mendorong ya balok dari sini ke sini itu adalah 15 joule. Oke. Lanjut ke contoh soal ketiga. Nah, di sini ada sudut ya, kita bahas nanti. Nah, sebuah benda dengan massa 4 kg
Nah, berada pada bidang datar. Nah, benda tersebut ditarik oleh gaya 50 Newton yang membentuk sudut 60 derajat. Nah, terhadap bidang horizontal. Nah, perhatikan pada gambar ini. Nah, jika benda berpindah sejauh 4 meter, maka hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Nah, diketahui M-nya itu atau masanya itu 4 kg, F atau gayanya ini adalah 50 Newton, sedangkan perpindahannya adalah 4 meter. Yang ditanyakan adalah usaha atau W. Nah, kita langsung ke pembahasannya. Jadi ini, perhatikan gambar di atas untuk F yang membentuk sudut. Nah, terhadap perpindahan S ini ya, harus diuraikan terhadap bidang mendatar searah dengan perpindahan. Sehingga rumus usaha menjadi W sama dengan F cos ya, cos dikali S. S ini perpindahan. Jadi W-nya itu adalah, F-nya adalah 50 Newton ya, 50 Newton. Kemudian perpindahannya itu tadi 4 ya, 4 meter. Nah, sedangkan untuk cos 60 derajat ini ya, nah kita lihat dulu ke sini. Nah, di mana cos ini adalah garis yang X ya, garis yang mengapit sudut ini ya, antara ini dan ini. Jadi cos X-nya itu adalah 60 derajat. Nah, di mana cos 60 derajat itu nilainya 0,5 atau 1/2 ya. Jadi 50 dikali 4 hasilnya 200, kemudian dikali 1/2 atau setengah hasilnya 100. Ini bukan Newton, satuannya adalah Joule ya, maaf. Nah, jadi gaya yang usaha yang dikeluarkan itu adalah 100 Joule gitu. Kemudian contoh soal keempat, di sini ada, kita perhatikan sebuah benda dengan massa 20 kg meluncur ke bawah. Nah, yang tadi kan mendatar, ini ke bawah. Nah, kemudian ke bawah ini ke sepanjang bidang miring licin yang membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal. Nah, jika benda bergeser sejauh 2 meter, maka hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Oke, diketahui masanya adalah 20 kg. Kemudian jarak perpindahannya adalah 2 meter. Kemudian sudutnya 30 derajat. Nah, langsung ke pembahasannya. Jadi seperti tadi juga ya, untuk ini ya, untuk tadi untuk garis ini adalah cos ya, garis X ini cos, sedangkan garis yang di atas ini merupakan sin ya. Nah, yang ini ya, yang sin ini merupakan Y yang ini. Ini karena terbalik, jadi siku-sikunya di sini, ini juga siku-sikunya di sini. Nah, di mana sudutnya ini adalah 30 derajat. Kita masukkan saja W sama dengan F kali S. Nah, kenapa ke bawah M dikali G? Karena F itu massa dikali percepatan. Nah, percepatan gravitasi bumi itu adalah 10 ya. Jadi W sama dengan M dikali G kali sin 30 derajat dikali perpindahan. Nah, kita masukkan, ini masanya tadi 20 kg. Kemudian gravitasinya 10. Kemudian sin 30 derajat itu hasilnya 0,5 atau setengah. Kemudian dikali 2. Nah, 20 dikali 10 sama dengan berapa? Coba. 20 dikali 10 sama dengan 200. 200 dibagi setengah 100. 100 dikali 2 hasilnya 200 Joule. Nah, usaha yang dikeluarkan untuk menggeser ya balok ini ke bawah sepanjang 2 meter ini adalah 200 Joule. Nah, sekarang tadi kita sudah membahas mengenai usaha ya, mengenai di bidang yang datar, kemudian ada yang bidang miring menggunakan sudut cos dan sin. Nah, sedangkan kita akan membahas materi selanjutnya yaitu mengenai daya. Oke. Daya itu merupakan laju energi ya, adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik. Jadi kita mengeluarkan energi itu dihitung setiap detiknya itu berapa gitu. Nah, rumus untuk daya ini adalah P ya, simbolnya P, daya sama dengan W atau usaha dibagi waktu. Nah, jadi daya itu wattnya, kemudian W itu usaha, satuannya joule, kemudian T waktu atau satuannya second.
Kita ke contoh soal. Nah, di sini ada ya yang sama seperti tadi. Tadi Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 joule dalam waktu 10 second. Nah, tadi tidak diketahuinya waktunya karena tadi cuma menghitung usahanya saja. Sedangkan Siti memindahkan rak dengan usaha sebesar 16.000 joule dalam waktu 40 second. Nah, berapakah daya yang dikeluarkan Lani dan Siti untuk memindahkan rak? Oke, diketahuinya W Lani atau usaha Lani 1000 joule, kemudian usaha Siti atau W Siti 16.000 joule. T atau waktu yang diperlukan Lani itu 10 second, kemudian Siti itu 40 second. Oke, yang ditanyakan adalah daya yang dikeluarkan ya. P sama dengan W per T. P Lani sama dengan 1000 dibagi 10, hasilnya adalah 100 watt ya. Kemudian P untuk Siti ini atau daya yang dikeluarkan Siti ini selama 40 detik ini berapa? 16.000 dibagi 40, hasilnya adalah 400 watt. Jadi daya yang dikeluarkan Lani adalah sebesar 100 watt, sedangkan Siti adalah 400 watt gitu. Jadi ingat ya, jadi rumus untuk usaha itu tadi W ya. Sedangkan ini adalah satuannya P untuk daya gitu. Kemudian contoh soal kedua, ada seseorang yang bermassa 50 kg menaiki tangga yang tingginya 10 meter ya, selama 2 menit. Nah, ini waktunya ya, T-nya. Nah, jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, maka daya yang dihasilkan adalah, nah yang ditanyakan juga sama daya. Oke, kita pembahasannya. Masanya itu diketahui 50 kilo, tingginya itu 10, percepatannya 10, kemudian jarak waktunya itu 2 menit, kita konversikan ke dalam second, yaitu 2 dikali 60 detik, jadi 120 second atau 120 detik. Yang ditanyakan adalah daya. Nah, kemudian kita jawab. Nah, rumusnya itu P sama dengan W dibagi T. Ya, seperti yang tadi ya, W dibagi T. Nah, keterangan daya W usaha, T waktu. Rumus, nah sama ya yang W juga. Tadi W itu F kali S ya, atau tadi sama dengan W kali H atau MGH. Ini sama saja karena percepatannya digantikan oleh gravitasi gitu. Keterangan W usaha, F gaya, W kecil adalah gaya berat, S adalah perpindahan, kemudian ketinggian adalah H, M massa, dan G adalah percepatan gravitasi. Nah, kita masukkan saja langsung ya. Kita menghitung dulu untuk W-nya. Sebelum mencari daya, kita harus mencari dulu berat usaha maksudnya. Usaha, nah usaha atau W sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Nah, 50 ya, ini tadi 50 ini adalah massanya 50 kg, ini gravitasinya adalah 10 ms kuadrat, kemudian ini adalah ketinggiannya adalah 10 meter. Jadi hasilnya itu adalah 5000 joule ya, usaha yang dikeluarkannya. Nah, maka hasil daya yang diperoleh saat naik tangga yaitu P sama dengan 5000 dibagi 120 atau seperti ini ya. P sama dengan W dibagi T. W-nya itu 5000. Nah, sedangkan waktunya itu adalah 120 detik. Sama dengan jawabannya 41,7 joule per second. P-nya itu, atau yang disebutnya tadi bisa watt juga ya. Ini. Nah, jawabannya. Oke, segitu saja materi untuk bab 2 mengenai usaha, kemudian daya, dan nanti di video selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pesawat sederhana dan bagaimana mekanisme dan prinsipnya. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.